Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisi Agusti dengan nomor identitas mahasiswa 18233059. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai etika dalam bidang perpajakan. Yang pertama, etika dalam bidang perpajakan. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi atau transaksi perusahaan. Mengingat eratnya keterkaitan antara akuntansi dengan perpajakan pajak dan sebaliknya, implikasi dan konsekuensi setiap transaksi di perusahaan terhadap pajak tidak berlebihan jika manajemen dan staf akuntansi pajak signifikan diperlukan di dalam perusahaan. Sampai saat ini, masih banyak perusahaan merangkap pegawai accounting yang menangani laporan komersial untuk menangani perpajakan juga. Akibat sedikitnya pegawai accounting yang sungguh-sungguh memahami perpajakan, bahkan untuk menghitungnya pun masih banyak yang belum bisa. Tapi punya cukup waktu untuk mengikuti perkembangan atau perubahan undang-undang dan peraturan perpajakan. Banyak kejadian perpajakan tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya mengenai kode etik pegawai Dirjen Pajak. Kode etik pegawai Dirjen Pajak adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan kode etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Setiap pegawai pajak wajib, yang pertama, menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, bekerja secara transparan, yaitu setiap pegawai bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai atau pihak lain. Yang kelima, mentaati perintah kedinasan. Yang keenam, bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketujuh, mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. Kedelapan, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kesembilan, bersikap berpenampilan dan bertutur kata secara sopan. Selanjutnya, tanggung jawab akuntan pajak. Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres administrasi, dan komunitas praktisi. Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban dan kemampuan, loyalitas, dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atau sistem pajak yang baik. Selanjutnya, etika akuntan pajak. Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, HPA mengeluarkan Statement on Responsibilities in Tax Practice atau SRTP, yang dimana isinya yang pertama yaitu tentang posisi pengembalian pajak, yang kedua jawaban pertanyaan atas pengembalian, yang ketiga aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian, yang keempat penggunaan estimasi, yang kelima keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan, yang keenam pengetahuan kesalahan yaitu persiapan kembalian, yang ketujuh pengetahuan kesalahan di bidang cara kerja administrasi, serta yang terakhir format dan isi nasihat pada klien. Selanjutnya, kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi budgetar, yang kedua, fungsi regular. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2, disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. Berikut ini beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Yang pertama, pajak ganda pada dividen. Yang kedua, sengketa pajak. Serta yang terakhir itu tarif pajak yang tinggi.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.